si cowoknya main karinding, si cewek pun karinding. Oh, ini pasangan saya. Dia nyaut juga dengan karinding itu. Karena di sini ternyata tajwid. Ini dewa malam ini kumpul. Pernah main juga teman kita malah sebelah hitam. Alat musik karinding suaranya mampu mengusir hama di zaman dahulu dan dijadikan alat pemikat bagi laki-laki dan perempuan. Sebenarnya misteri apa yang tersembunyi di alat musik tersebut? Masih bersama saya Jurasep di Jejak-Jejak Rahasia. Jejak Rahasia kali ini akan mengundang seorang seniman Bogor, seniman karinding. Dia adalah Kang Hendy. Sampurasun, Kang. Sampai. Wilujeng Sumping di Jejak-Jejak Rahasia. Kumaha damang? Alhamdulillah. Iya. Kang, saya ingin sedikit mengupas masalah karinding. Oh, karinding ya. Akang bisa jelaskan karinding itu apa sebenarnya? Oh, karinding itu salah satu bilah ya sebetulnya ya. Bentuknya dulu kali Kang Asep ya. Ini bilah dari kaung atau kalau bahasa Indonesia no ya, no atau aren kali ya. Itu ini bilah-bilah batangnya. Tapi sejak zaman dulu karinding ini dipakai alat tradisional spiritual, Kang. Oh gitu? Ya, spiritual. Dia kalau ngusir hama itu di sawah itu dia pakai karinding. Ya berapa orang sambil jalan dia pakai karinding. Itu ritualnya. Kemudian sampai si wereng atau hama lah ya. Hama itu pergi dengan suara karinding ini. Sebentar. Ya. Hama yang dimaksud apa nih? Hama tanaman apa kira-kira waktu itu? Tanaman padi kan? Oh, tanaman kayak padi. kayak gitu Oh, ya, kayak ulat padi segala macam. Ulat padi kemudian wereng itu menyingkir lah ya. Itu zaman dulu karena memang dulu kan tidak ada insektisida. Orang tua kita mungkin menciptakan ini luar biasa. Jadi si wereng itu dengan mungkin kalau secara teknologi sekarang getaran ya. Dia getarannya rendah sekali. Low decibel. Jadi dengan rendahnya itu mereka menyingkir si binatang itu. Tapi ini bisa dibunyikan yang ini? Bisa, udah pasti. Coba. Itu bisa. Ini kita coba ya. Nah, kira-kira seperti itu. Langsung hilang nih hama di sekitar kita. Insya Allah mudah-mudahan hilang. Gitu. Nah, apa karena unsur getaran aja atau memang ada cerita lain di balik apa istilahnya, bukan kesaktian ya, punya kemampuan untuk mengusir hama itu sendiri? Ada cerita lain nggak di balik itu? Mungkin dulunya memang ada mantra-mantra Kang Asep ya. Ada mantra-mantra yang memang ya paling tidak kalau mungkin Islam di Bismillah atau apa yang meminta sama yang kuasa bahwa ini kita kena hama, kemudian gimana caranya kan gitu. Memohonlah kepada yang kuasa bahwa hama itu supaya bisa pergi, dan syariatnya dengan karinding ini. Tidak hanya itu, ternyata karinding itu buat komunikasi antara pasangan. Dulu wakuncar kali zaman dulu mah. Zaman gitu. sekarang wakuncar kali ya. Iya, Zaman dulu nggak ada wakuncar. Itu tiap pasangan tuh punya karinding tersendiri. Jadi kalau di kampung pas bunyi, itu pasangan kita datang nih. Nah, dia juga bermain. Ternyata ada karinding buat perempuan dan laki-laki. Kalau ini buat laki-laki perempuan? Ini buat laki-laki. Kalau perempuan ininya uril. Kenapa nggak bilang ada buat perempuan tadi ya sebelum kesini?
Kan bisa dipasangkan di sana, Akang di sini kan dites Ya, kan, gitu. ada sih sebetulnya. Oh ternyata ada pasangannya. Ada pasangannya. Jadi pas kita main karinding, si cowoknya main karinding, si cewek pun karinding. Oh ini pasangan saya. Dia nyambut juga dengan karinding itu. Bagaimana kalau ketuker apa karindingnya, dia tiba-tiba datang salah dong nanti? Enggak, dia apa sekali. Makanya berbeda. Oh Setiap orang berbeda. Setiap karinding yang dibuat itu setiap orang berbeda. beda-beda Ya, suaranya. Suaranya akan berbeda. Gimana dia pembuatnya lah gitu. Wah, luar biasa ya teknologi zaman itu, bisa mengusir hama sekaligus bisa menjadi satu ciri bahwa ini adalah pacar saya atau pasangan saya. Iya. Dan bisa membedakan mana suara karinding pasangannya, mana suara karinding yang bukan pasangannya. Tapi yang jelas itu zaman dulu seperti itu. Jadi di main kemudian pasangannya, oh ini pasangan saya ini datang deh main juga. Dulu kan tidak bertemu Kang. Tidak seperti sekarang. Enggak bisa dulu, dilarang ya dulu. Kayak seperti itu. Kasihan berarti yang nggak memiliki karinding, dia nggak bisa mengundang pasangannya. Sebetulnya ini permainan rakyat Kang. Ini semua rata-rata bisa. Oh, waktu Rata-rata dulu banyak soalnya kan kalau di sawah bareng-bareng banyak. Berarti banyak yang bisa bikin juga. Oh. Dipelajari ilmunya dikasih ke anak cucunya gitu. Bener ya. Buat pasangan bisa mendekatkan, buat hama bisa menjauhkan. Betul. Tapi dalam satu nada atau Betul. dalam satu suara ya. Iya, satu suara. Kalau sekarang kan enggak. Oke, pasangan datang. Oke. Tapi belum tentu sih hama juga kabur. Atau pakai sweet gitu ya. Terus ini ada juga menurut sumber ini ada yang masuk era Islam. Karena di sini ternyata tajwid. Gitu. Ada juga sumber dari orang tua. Emang selalu bentuknya begitu? Tidak juga sebetulnya. Ya maksud tiga gitu atau? Tiga. Selalu tiga begitu? Selalu tiga. Di sini ada bagiannya juga ada namanya. Ini panenggel, ini cecet ucingnya gitu ya. Ini apa? Anggaplah kalau di ini sobleker ya kali ya. Suspensinya gitu ya. Makanya dia bunyi. Untuk membuat karinding ini ada bahan khusus nggak dari apa tadi aren sendiri? Ada Kang. Maksudnya udah umur berapa atau ada bahan khusus? Ada bahan khusus karena gini, karinding itu ternyata saya udah coba berkali-kali. Ada bagian yang memang aren itu tidak bisa dipakai. Dia bubuk. Pas kita persiapkan, saya pernah juga beberapa kali pas kita persiapkan karinding pelepah aren itu, pas sudah kering hancur dia, nggak bisa dipakai. Karena ternyata saya tanya dulu sama orang tua, ada karinding laki-laki, ada aren laki-laki dan ada aren perempuan. Yang bisa pakai aren laki-laki, jadi nggak hancur. Gitu. Pas kita mau buat ternyata hancur lagi. Waduh, ini nggak bisa pohon ini. Ganti lagi kita. Jadi ketahuan dong kalau pas hancur ini betina nih. Iya. Gitu. Mungkin karena ilmiahnya airnya ya, kadar airnya terlalu banyak mungkin di pohon itu. Di pohon itu jadi hancur. Pas sudah keringnya hancur, bubuk saja gitu, nggak keras. Gitu. Kira-kira ini usia karinding ini udah waduh, lama sekali ya. Kita belum ada yang menentukan berapa usia ke belakang, berapa ratus tahun ke belakang. Kalau selain untuk mengusir hama, untuk memanggil pasangan, ini bisa disandingkan dengan alat musik lain nggak? Bisa. Ini dengan kecapi bisa. Kemudian gong tiup maksudnya ya, itu bisa juga. Atau karena ini ritual, kadang buat ngeraja Kang. Jadi meraja atau ngelokat dia pakai karinding. Celempung juga bisa, pakai celempung. Jadi sambil bermantra dia dimainkan ini. Karena menurutnya energinya ya. Biasa mantra itu digunakan untuk saat seperti apa? Misalnya kita mau selamatan, atau yang lain itu sedekah bumi, atau mau panen lah. Dia pakai mantra, ngelokat, terus dia diiringi sama karinding, sama sebetulnya celempung juga. Celempung itu alat dari bambu ya. Terus kemudian sekarang tuh banyaknya karinding pakai bambu Kang, karena memang aren tuh agak susah sekarang diganti sama bambu. Kalau memang suaranya berbeda lah tetap ya.
Jalur bambu lebih tinggi. Oh gitu. Nah, untuk memadukan karinding 1, karinding 2, karinding 3, karinding 4 itu berarti itu insting atau feeling atau emang ada ketukannya sendiri? Feeling aja Kang. Kalau suaranya kan beda-beda nih. Misalnya yang ini ada yang agak tinggi juga, ada yang geber, ada yang rendah ya. Rendah itu kalau sama-sama kan terus sama ketukan juga beda. Ada yang sekali pukul, ada yang 2 kali. Mulai gitu kan. Beda suaranya. Jadi beda-beda. Itu tiap satu orang akan berbeda ketukannya gitu kan. Tapi dalam satu komposisi yang rame pun masih tetap bisa enak didengar. Bisa enak didengar. Itu di semua daerah di Jawa Barat atau di tempat lain Anda yang menggunakan metode karinding untuk mengusir hama? Rata-rata ada juga di Bali ya, genggong, cuman bentuknya berbeda. Genggong itu dia pakai tali, ditarik. Tidak seperti bilah ini, dia pakai tali. Ada juga di Jawa rinding namanya, bukan karinding. Itu pada saat ritual karinding ya misalkan. Biasanya ada kejadian-kejadian yang aneh ya Kang selama akan membunyikan karinding itu. Oh, pernah kita cerita ya Kang, kita pernah sounding sama kebetulan ke Indonesia, dia datang spiritual kaisar Jepang. Waktu itu kita suruh main, kita main karinding sama kecapi. Terus dia bilang, ini dewa malam ini kumpul. Menurut dia, si Jepang itu bilang ini dewa kumpul. Tiap orang satu dewa, ini banyak sekali dewa malam ini turun. Akhirnya mereka ritual dengan diiringi dengan garis. So, saya mau ritual, tolong diiringi dengan karinding sama celempung. Dan teman kita yang pakai foto itu kelihatan banget. Ternyata opsnya banyak. Ya kayak bulan berkumpul. Ada satu orang pada bulan besar di atas, terang semua gitu. Terekam waktu itu ya? Ya? Terekam waktu itu. Terekam terus pernah main juga teman kita malah sebelah hitam. Kayak topeng. Sebelah hitam. Di foto? Iya, di foto sebelah hitam. Jadi ini bener gak? Ini lihat Kang. Ini saya nggak nge-setting, tapi ini kurang nyata seperti ini. Sebelahnya hitam, kayak topeng. Sedang ritual apa waktu itu? Waktu itu benar ada acara budaya kebetulan. Kami suruh untuk melokat atau ngerajah ya. Di situ itu kan ritual. Ya bersyukurlah dengan terselenggaranya acara itu. Kita main. Jadi malah terekam kamera, tapi tidak berontak mereka. Ada juga. Kita main, ada yang teriak di sebelah sana, nangis ini. Seperti itu. Ada juga yang maaf ya, yang kerasukan juga ada. Sumpet, saya di sekolah waktu itu. Kita main, di belakang ternyata ada yang teriak-teriak. Ternyata kerasukan, tapi alhamdulillah kita udah selesai, kita atasi. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ini banyak sekali rahasia yang ada di karinding ini ya. Mungkin karena getarannya atau gelombangnya mungkin ya. Oke Kak Andi, kita ngopi dulu Kak Andi. Terima kasih banyak nih Kak Andi udah hadir di Jejak-Jejak Rahasia. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa mengungkap lebih dalam lagi hal-hal yang sifatnya masih tersembunyi di balik alat-alat musik yang lain selain karinding. Andi, sebelum berakhir saya minta Kang Andi untuk memainkan karinding ini, tapi yang bernada kalau misalkan bermain musik seperti digabungkan dengan alat musik lainnya. Oke.
Tapi kalau misalkan dalam pertunjukan bisa panjang tuh ya? Bisa panjang, Kang. Ya bisa saut-sautan dia kan, nggak sendiri nih main. Dia bisa saut-sautan. Oh gitu? Iya. Bisa saut-sautan dengan musik lain, Iya. dengan celempung, dengan kecapi. Ya. Oh begitu. Baik, terima kasih Kang Hendy sudah hadir di Jejak-Jejak Rahasia kali ini. Jangan bosan-bosan kita undang ya. Insyaallah. Itulah tadi rahasia karinding. Ternyata alat musik karinding memiliki beragam misteri kerahasiaannya, dimana kita yang hanya tahu selama ini karinding adalah sebagai alat musik biasa yang dimainkan dengan alat musik lainnya. Ternyata karinding memiliki rahasia yang sangat luar biasa. Tetap di Jejak-Jejak Rahasia, tidak ada rahasia yang tidak bisa kita ungkap kecuali kehendaknya.